Direktorat Jenderal Pajak adalah tulang punggung APBN Indonesia. Setiap tahun, jumlah target pajak yang diamanahkan terus meningkat. DJP terus berusaha berinovasi demi mencapai target dan tujuannya. Selain memiliki tujuan dan sasaran target penerimaan pajak, DJP juga berupaya menjadi suatu organisasi yang handal, kredibel, profesional, jujur, dan dapat dipercaya masyarakat. Semakin besar dan tinggi cita-cita dan tujuan organisasi, semakin keras angin menerpanya. Berita-berita kurang menyenangkan kerap muncul membawa nama organisasi, hubungan kepada masyarakat yang terjalin bisa tercoreng oleh 1-2 berita buruk saja. Masyarakat perlu bukti konkret bahwa DJP terus berubah menuju arah yang lebih baik. Interaksi DJP paling dekat untuk mengambil hati masyarakat adalah melalui perbaikan-perbaikan layanan perpajakan. DJP diharuskan melakukan akselerasi sehingga konsisten memberikan pelayanan prima. Seringkali, yang menjadi pembatas hubungan antara DJP dan masyarakat adalah adanya knowledge barrier. Untuk itu, penyuluhan tentang perpajakan harus terus dilakukan dengan lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, DJP sadar tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. 4 pilar utama ini bersatu pada sebuah direktorat bernama Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau lebih dikenal sebagai Direktorat P2 Humas. Direktorat P2 Humas menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan. Dalam kegiatan sehari-harinya, Direktorat P2 Humas juga berusaha meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penguatan basis data perpajakan juga menjadi concern yang dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas teknologi informasi, updating data wajib pajak, dan monitoring aktif pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat P2 Humas dibagi menjadi 4 subdit, yaitu Subdit Penyuluhan Perpajakan, Subdit Pelayanan Perpajakan, Subdit Hubungan Masyarakat Perpajakan, dan Subdit Kerjasama dan Kemitraan. Subdit Penyuluhan Perpajakan belakangan sedang menggalakkan pengembangan layanan edukasi, pengembangan program inklusi perpajakan. Subdit Pelayanan mengampu tugas untuk menjalankan program Click Call Counter untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi. Selain itu, Subdit Pelayanan bekerja sama dengan Subdit Humas untuk melakukan integrasi Text Knowledge Base ke situs web DJP. Subdit Humas sendiri mempunyai agenda untuk mengembangkan kapasitas dan sarana penunjang kehumasan yang efektif. Agenda ini diwujudkan dengan menghadirkan portal atau aplikasi komunikasi internal, media center DJP, dan penyelenggaraan audit komunikasi DJP. Subdit Kerjasama dan Kemitraan pun memiliki peran yang tak kalah penting. Subdit KK memberikan dukungan dengan membuka jalan komunikasi dan kerjasama baik dari pemangku kepentingan di dalam negeri hingga luar negeri dan kalangan wajib pajak. Sejak mengemban tugasnya di organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat P2 Humas mendapatkan prestasi-prestasi membanggakan baik dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Beragam inovasi dilakukan Direktorat P2 Humas demi memberikan kinerja optimal pada organisasi DJP. Tersedianya Studio 16 sebagai pusat broadcast yang paling lengkap di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pengembangan aplikasi Kunjung Pajak atau Aku Pajak untuk memudahkan wajib pajak
dalam mendapatkan layanan pengambilan tiket antrian sebelum datang ke kantor pajak. Merancang aplikasi Sisuluh yang berfungsi sebagai manajemen pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan. Sisuluh dirancang dengan konsep sebuah meja kerja virtual bagi fungsional penyuluh. E-Riset sebagai komitmen DJP mendukung dunia penelitian dan akademik. Email blast kode etik yang dilakukan sebagai penguatan pegawai mengenai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai. Penghargaan kepada pegawai-pegawai yang memiliki riwayat baik dalam segi absensi, tingkah laku, dan inovasi sebagai percontohan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang berfungsi sebagai pintu gerbang dalam permohonan informasi dari pihak luar. Dengan aplikasi Kunjung Pajak ini, kita jadi bisa dapat kepastian pelayanan dan nggak perlu repot ambil antrian. Jadi meminimalisir ketemu banyak orang. Ditambah lagi, seluruh layanan gratis tanpa dipungut biaya. Sisuluh akan menjadi masa depan para fungsional penyuluh pajak. User interface-nya oke dan mudah dipahami. Kami terus berharap Sisuluh dapat terus dikembangkan sehingga menjadi aplikasi andalan. Semoga dunia akademis dan penelitian khususnya terkait perpajakan semakin maju dengan banyaknya riset di bidang perpajakan melalui aplikasi e-riset. Adanya PPID memberikan kepastian bagi permintaan informasi. Kami tinggal melengkapi persyaratan dan menunggu permintaan informasi diproses. My name is Benson Ong from the Australian Taxation Office. For more than 3 years, I have been working with Directorate Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat through a mobilization of assistance program called the Australia-Indonesia Partnership for Economic Development, or Prospera program, whose objective is to share experiences and skill exchanges with the Australian public service agencies to support the Indonesian public sector reform. Bapak Neil Madrin and his team have worked extremely hard to ensure that the relationship between the ATO and the Directorate General of Taxes is strong. This is demonstrated by the open lines of communication existing between the two organizations and the willingness by both organizations to commit resources to the program to achieve the desired goals. The team at Directorate Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat has also worked on developing contemporary digital services to support Indonesian taxpayers throughout the COVID-19 pandemic to support social distancing measures. The work the team does make it easier for taxpayers to access services through digital and contact center channels. Dengan merebaknya pandemi COVID-19, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menyesuaikan berbagai proses bisnis antara lain edukasi kepada wajib pajak, kegiatan kehumasan, maupun kerjasama dan kemitraan yang dilakukan secara daring. Semakin banyaknya layanan perpajakan yang dapat diakses secara daring merupakan bukti komitmen kami untuk senantiasa memberikan pelayanan publik terbaik. Mari bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi.